Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Umar Amin Haq sebagai moderator kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu tugas 3A. Tugas 3A ini sendiri adalah berjudul transfer 131I dalam tubuh. Kelompok terdiri dari Muhammad Mufti, Veladir Muhammad Makasya Satria, Renaldo Brian, dan Umar Amin. Ya, pada bagian awal ini ialah deskripsi permasalahan, yaitu diberikan sebuah permasalahan di mana kita melakukan perhitungan aktivitas yang berada di beberapa organ tubuh sebagai fungsi dari waktu setelah iodin 131 diberikan sebagai terapi kedokteran nuklir terhadap kelenjar tiroid manusia. Diberikan data awal A, aktivitasnya sebesar 7.400 megabecquerel dan T setengah waktu paruh iodin 131 itu sebesar 1,08 hari. Lalu setelah diketahui permasalahan tersebut, maka kami diberikan sebuah 5 permasalahan, yaitu yang pertama menyusun model matematis yang menyatakan laju perubahan konsentrasi iodin 131 di seluruh kompartemen atau bagian tubuh. Yang kedua, menyusun program yang mengimplementasikan model matematis yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, melakukan simulasi untuk rentang waktu selama 4 hari menggunakan interval waktu sebagai berikut ini, yaitu 0,001 jam, 0,005 jam, dan 0,01 jam. Yang keempat, membuat plot untuk menampilkan aktivitas iodin di masing-masing kompartemen, di urin dan di feses. Lalu yang kelima, membuat analisis terhadap hasil yang telah diperoleh. Nah, selanjutnya, dengan permasalahan tersebut, kami akan membuat secara alir yang telah kita buat pada diagram alir seperti ini, di mana kita akan membuat 3 subprogram. Yang pertama itu adalah subprogram perhitungan untuk persamaan definisi penurunan dari aktivitas iodinnya. Lalu subprogram yang kedua adalah subprogram perhitungan yang mana kita menggunakan metode Euler atau metode Runge-Kutta atau yang lain. Tapi kasus kali ini kita akan menggunakan metode Euler vektor. Lalu yang paling penting adalah program utama, di mana program utama ini kita akan menjalankan seluruh subprogram pada program utama dan akan memanggil. Dengan begitu, metode penyelesaiannya adalah membuat 3 subprogram yang terdiri dari subprogram persamaan diferensial, perhitungan metode Euler, dan program utama. Pemberian variabel, lalu kita juga akan melakukan pemberian variabel universal untuk memiliki nilai yang sama pada tiap subprogram yang berjalan. Hal ini dilakukan karena Oktav sendiri, bila kita hanya menggunakan satu variabel pada satu program pertama, nanti terbacanya nilainya bisa berbeda-beda pada tiap subprogram. Makanya kita buat variabel global universal. Lalu kita akan melakukan penyelesaian waktu paruh tiap program. Dengan begitu kita akan memperhitungkan laju peluruhan tiap program dan peluruhan definisi yang terjadi tiap organ. Nah, dengan begitu pada subprogram utama kita akan memanggil tiap subprogram pada program utama. Setelah program utama kita jalankan, maka hasil akan tampak. Saya lanjutkan dengan pembahasan programnya. Nah, seperti yang sudah diketahui, kita memiliki 3 program, yang dimana satu program untuk fungsi dari turunan dalam organnya. Yang kedua adalah subprogram untuk Euler vektor atau fungsi Euler vektor yang kita gunakan. Yang ketiga adalah program utama untuk menjalankan semua program. Nah, bisa dilihat dalam fungsi yang pertama. Program yang pertama atau subprogram yang pertama adalah fungsi FF. Terserah namanya mau dipanggil apa ini sebenarnya terserah. Nah, di sini kita melakukan fungsi inisiasi awal fungsi yang dimana terdapat ada L yaitu lambda dan N sama dengan Y. Setelah tadi pada gambar terdapat organ sebanyak 12 organ. Seperti yang pada gambar sebelumnya, kita memasukkan input-inputnya. Seperti ini adalah waktu T-nya, waktu paruhnya mereka.
kita samakan menjadi ke dalam detik. Kemudian kita masukkannya ke dalam fungsi lambda fisika ditambah dengan lambda biologi yang menjadi lambda totalnya. Kemudian kita masukkan aliran dalam tiap organnya, di mana untuk tiap masing-masing organ ada aliran input dan outputnya. Seperti ini. Bisa dilihat di ini, satu ini adalah isi perut 1, 2 adalah isi perut 2, 3 adalah usus kecil, 4 adalah iodida 2, 5 adalah tiroid, 6 adalah iodin organik, 7 adalah iodida 1, 8 adalah kandung kemih atau ginjal, 9 adalah urin, 10 adalah usus besar atas, 11 adalah usus besar bawah, 12 adalah persamaan pada feses. Setelah kita membuat subprogram pertama, lalu kita melakukan mengerjakan subprogram yang kedua, yaitu kita menggunakan fungsi Euler vektor, yang dimana kenapa kita menggunakan Euler vektor, karena pada dasarnya program Octave sendiri itu lebih lebih gampang saat mereka menjalankan suatu fungsi dalam vektor, jadi lebih cepat dijalankannya. Oleh karena itu, nah ini juga ada fungsi yang biasa yang pernah diajarkan. Ini adalah inputannya, nilai yang berpengaruh pada fungsi Euler vektor sendiri. Nah, ini outputnya. Nah, ini adalah yang pertama adalah di sini ada global H. Seperti yang tadi dijelaskan pada sebelumnya oleh Saudara Umar, kita memakai ada global H dan global U. Yang dimana nanti dari variabel H dan variabel U itu akan digunakan bersamaan di tiap program. Jadi kita tidak perlu menginisiasikan ulang kembali untuk H atau maupun U. Nah, untuk outputnya kita melakukan, karena kita menggunakan Euler vektor, berarti kita mengharapkan output dari program kita adalah berbentuk vektor. Kita inisiasikan 0, ukurannya n+1, dan lengthnya itu sebanyak Y0. Y0 itu adalah inputan akhir dari yang kita inginkan. Untuk T-nya itu sama, T-nya itu adalah fungsinya, fungsi L. Terus kita masukkan syarat awalnya, di mana kita ketahui kalau syarat awalnya untuk T pada posisi pertama adalah A, dan Y pada posisi pertama adalah Y0. Ini adalah fungsi rumus Euler sendiri, sama saja, tidak ada perbedaan, mungkin hanya bedanya di dalam operasinya di sini. Operasi Y-nya, karena kita tuh udah bentuk vektor. Lanjut ke program yang terakhir adalah program utama. Di sini sengaja dilakukan clear all, dan CLC dan CLF adalah untuk menghapus variabel, grafik atau tampilan sebelumnya yang telah kita jalankan. Terus kemudian kita menggunakan global U dan global H adalah membuat variabel U dan variabel H menjadi global agar dapat digunakan di masing-masing program. Untuk U, karena kita memiliki kasus uptake yang berbeda-beda, jadi kita menggunakan U sebagai suatu input dari user. Kemudian A-nya sudah diketahui dari soal adalah 0, B-nya adalah 4 tahun ya. 4 tahun masih. Benar kan guys? 4 tahun kan guys? Yes, 4 hari. Kemudian kita ubah menjadi detik. Terus kita bikin Y0-nya, karena kita mempunyai organ adalah 12 organ. Kita bentuk jadi dalam bentuk vektor, Y0 12 ukuran 12 kali 1. Terus kita masukkan Y0 dalam satu ini, berarti Y0 saat detik pertama, yaitu 7.400. Yaitu di saat dimana mereka dimasukkan injeksi yang pertama, yaitu 7.400 mBecquerel. Nah, karena kita dalam program ini kita melakukan perhitungan dalam Becquerel terlebih dahulu, baru nanti di akhirnya kita baru ubah lagi menjadi mBecquerel. Oleh karena itu dikali 10 pangkat 6. Seperti tadi, H itu adalah interval dalam jamnya. Nah, jadi ini kita karena interval jamnya diminta untuk berbeda-beda dalam program, dalam soal, jadi kita dalam program kita bikin jadi suatu input dari user. Jadi biar fleksibel programnya. Kemudian kita ubah lagi, karena inputannya kita minta dalam jam, kita ubah menjadi waktu, oleh karena itu dikali 60, agar dalam satuan detik. Nanti kemudian kita menghitung N ini adalah banyaknya titik ya. Banyaknya titik dalam fungsi kita. Kemudian itu dengan rumus sel ini kayaknya root ke bawah. Jadi itu kita kan nggak mungkin kan kalau misalkan banyaknya titik itu ada komanya, kan tidak mungkin. Jadi kita bulatkan nilainya ke bawah. Ini B min A, batas kanan kurang batas awal.
dibagi banyaknya H, yaitu intervalnya. Terus untuk tik sendiri adalah kita meminta program kita untuk menghitung detik program yang berjalan sebanyak berapa detik gitu. Nah, terus kita panggil program Euler vector, kita menggunakan fungsinya adalah fungsi fungsi program pertama, fungsi f-nya itu ff. Nah, terus ada a yang kita udah ketahui, b, y0 dan n, dan outputnya adalah t detik dan y, yaitu pada program di sini. Kemudian kita ubah lagi karena tadi kita sudah ketahui dari t detik yang di sini adalah memakai detik. Jadi kita untuk mengubahnya kembali dalam bentuk jam yang seperti diminta untuk pada plot ketentuan di plot itu. Jadi kita dibagi 60 kali 60 lagi. Kemudian sama untuk kasus Y, yaitu aktivitasnya. Kita ubah lagi dari sebelumnya kita memakai beki, kita menggunakan mbeki. Kemudian ini adalah plot, di mana plot untuk isi plot 1. Subplot ini menggunakan karena kita membagi plotnya jadi kita memplotnya dalam bentuk matriks. Jadi ukuran matriksnya 5x4. Nah, ini untuk posisi yang pertama, artinya posisi pertama untuk Y yang posisi pertama itu adalah untuk isi perut 1. Selanjutnya yang untuk posisi kedua adalah isi perut 2, Y sama dengan yang Y2-nya juga. T-nya dalam bentuk udah kita convert dalam bentuk jam. Terus juga A-nya aktivitasnya juga kita udah convert dalam bentuk MB-Carroll. Itu untuk isi perut 2. Selanjutnya untuk usus kecil, yang ketiga adalah usus kecil. Sama seperti sebelumnya. Yang keempat adalah posisi untuk iodida 2. Yang kelima adalah tiroid. Sama juga sebelumnya. Bedanya ini ada posisi yang kelima untuk Y-nya, aktivitasnya, karena kita di sini tuh menggunakan zeros. Untuk keenam itu adalah iodin organik. Nah, baru yang ditujuin yang ada keunikan, karena di sebelumnya telah terlihat di gambar, pada bagian iodida 1 itu terdapat ada 3 organ dalam. 3 organ. Jadi 3 organ dijadikan 1. Oleh karena itu, kita melakukan perkaliannya di sini untuk masing-masing organnya, berapa persentasenya. Karena kita yang pertama ini adalah organ lain, dia mempunyai persentase sebanyak 0,82. Jadi dari aktivitas yang kita dapatkan dari iodida 1, kita kalikan oleh 0,82. Selanjutnya untuk yang iodida 1, yang versi 2-nya itu ada dinding perut yang mempunyai persentase sebanyak 0,15. Jadi kita kalikan untuk aktivitas 7 yaitu iodida 1, kita kalikan 0,15 agar dapat aktivitas dalam dinding perut. Dan yang terakhir adalah yang terdapat di kelenjar ludah, itu persentasenya sebesar 0,03. Jadi iodida 1 yang itunya adalah aktivitas ke-7, kita kalikan dengan persentase dari kelenjar ludah sendiri agar mendapatkan aktivitas dalam kelenjar ludah. Selanjutnya adalah kita posisi yang kita plot untuk ginjal atau kandung kemih menggunakan aktivitas 8. Untuk aktivitas 9 kita untuk plot sebagai urin, 10 untuk usus besar atas, 11 untuk usus besar bawah, dan 12 untuk feses. Mungkin yang perlu disorotkan adalah di mana kita harus konsisten dalam penomoran. Mungkin itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan kepada teman saya. Setelah dipunyain program utama ini, kita lakukan running, maka akan didapatkan hasil yang akan dijelaskan berikut ini. Berikut ini adalah hasil plot yang ditampilkan dari program yang sudah disusun oleh kelompok kami, di mana sumbu X menyatakan waktu dalam jam dan sumbu Y menyatakan aktivitas dalam satuan megabecquerel. Di sini dilihat bahwa ada dua variabel yang diubah, yaitu yang pertama hasil uptake. Yang pertama uptake dari 10%, 20%, dan 30%. Dan juga interval dari 0,01 jam, 0,005 jam, dan 0,001 jam. Dapat dilihat di sini bahwa aktivitas di isi perut 1 yang menunjukkan di mana I131 itu diinjek, dia awalnya ada di angka kisaran 7.000 sampai 8.000, yang mana sudah tepat menunjukkan bahwa tadi diinjek sebesar 7.400 megabecquerel. Selanjutnya untuk mungkin boleh lihat ke uptake yang 20%.
bahwa di situ terlihat ketika uptake dinaikkan, maka aktivitas dalam tiap-tiap organ juga akan berubah. Dia semakin turun. Ketika uptake dinaikkan, maka aktivitasnya akan semakin turun kecuali pada organ tertentu yang persamaannya berbeda yang sudah ditunjukkan di bagian di deskripsi masalah. Jadi dari hasil grafik 3 uptake sebelumnya dapat dianalisis untuk pengaruh interval waktu terhadap aspek komputasi didapatkan pada interval waktu yang kecil akan terbentuk segmen yang banyak. Jadi akan memperlambat waktu kerja dari program sehingga durasinya akan menjadi semakin lama. Lalu untuk pengaruh uptake dalam segi medis, berdasarkan hasil tiroid, feses, dan urin, dapat dianalisis bahwa keluaran dari usus kecil yang terpisah menjadi 2 dengan perbandingan U dibandingkan 1 min U, seperti yang sudah dijelaskan pada grafik di awal, dengan U melambangkan nilai uptake tersebut, sehingga pada tiroid dan feses kenaikan nilai uptake akan menyebabkan kenaikan aktivitas dari iodin 131. Dan kenaikan nilai uptake juga menyebabkan turunnya aktivitas iodin 131 yang terkandung dalam urin karena tadi perbandingan U banding dengan 1 min U. Jadi kesimpulan yang kelompok kami peroleh ialah berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai uptake itu akan meningkatkan aktivitas iodin 131 yang berada pada kompartemen yang dilewatinya. Lalu pada bagian urin menunjukkan hasil yang berbeda ketika diberikan faktor uptake faktor dinaikkan. Maka keluaran pada urin akan semakin kecil. Seperti yang ditunjukkan pada diagram metabolik pada bagian deskripsi masalah, ditunjukkan bahwa fraksi yaitu 1 minus U yang melewati usus kecil yang keluarannya menjadi urin. Aktivitas yang tercatat akan semakin kecil. Sehingga pada organ lain yang melalui jalur tersebut akan berkurang dan kemungkinan aktivitas yang terserap organ dengan fraksi U akan semakin besar atau lebih besar dari yang fraksinya 1 minus U itu tadi. Nah, dengan begitu telah kita jabarkan hasil dari pengerjaan kelompok kami dengan kesimpulan yang telah dijelaskan. Mohon maaf akhir kata bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.